konsep diri atau self concept. Setiap orang ingin dirinya sukses, sukses dalam belajar, bergaul, berkarir, berkeluarga, dan sukses dunia akhirat. Langkah awal kesuksesan adalah mengenal diri, mempelajari kualitas diri. Pemahaman diri dan kualitas diri adalah proses yang sangat penting dalam meningkatkan mutu kehidupan. Tahu diri dan mengenal diri mengantarkan kepada tahap-tahap hidup yang berkualitas. Tidak saja dalam bergaul dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga untuk mengarahkan dan mengembangkan diri, membuat perencanaan pendidikan dan karir, memecahkan permasalahan pribadi dan sosial secara realistis, beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan untuk dapat saling menerima dan menghargai orang lain. Maka yang pertama, apa yang harus kita ketahui tentang diri kita? Siapa saya dan sejauh mana Anda mengetahui diri Anda sendiri? Diri Anda adalah perangkat proses dari ciri-ciri yang mencangkup proses fisik, perilaku, dan psikologis. Mengenal diri berarti memahami aspek-aspek pembentukan diri kita. Adapun aspek-aspek tentang diri, yang pertama adalah aspek fisik, adalah tubuh dengan segala kualitasnya dan proses yang terkait dengannya. Kemudian yang kedua, diri secara proses adalah proses ulur pikir, emosi atau perasaan dan tingkah laku. Yang ketiga, diri secara sosial adalah pikiran dan perilaku hasil interaksi dengan orang lain. Yang keempat, konsep diri adalah keseluruhan pandangan tentang diri sendiri. Yang kelima, cita-cita diri adalah segala apa yang diangankan terhadap diri sendiri. Kemudian konsep diri, self concept, adalah seluruh pandangan seseorang tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan potret diri sendiri secara mental, yakni bagaimana seseorang menilai dan menyikapi dirinya. Ada 3 dimensi konsep diri, yakni yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Dalam benak pikiran, seseorang telah memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, akan semakin baik. Konsep diri, contohnya, saya Hartini kelas 1 SMK, misalnya seperti itu. Pendiam, mudah, tersinggung, pintar, jago matematika, hemat, setia, kurang pede, taat beribadah. Wawasan tentang diri ini semakin lama semakin luas sesuai dengan dinamika konsepnya. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan terhadap diri. Disebut juga dengan diri ideal, yakni harapan yang kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya atau diri ideal. Setiap orang berbeda-beda, ada yang mengharap dirinya sebagai menjadi pengusaha yang sukses, akuntansi yang jujur misalnya, psikolog yang takwa, konselor, dosen. Sebaliknya ada pula yang ingin meraih popularitas dalam bermasyarakat. Contohnya, politikus yang adil, pengusaha yang dermawan, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian yang ketiga, penilaian terhadap diri sendiri. Disadari atau tidak, setiap saat kita selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Contoh, tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai rapor 5,5, ini berarti gagal. Mengapa bisa terjadi? Hasil penilaian antara harapan yang dibentangkan dengan fakta yang ada di dalam diri akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar kesuksesan, semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Saya ulangi sekali lagi, semakin lebar kesuksesan dan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, orang yang hidup mendekati standar harapan hidupnya, menyukai apa yang dikerjakan,
maka akan semakin tinggi rasa harga dirinya. Kemudian, bagaimana bentuk konsep diri positif dan negatif? Yang pertama, konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif ada dalam diri orang yang dapat menerima dirinya secara apa adanya dengan segala risiko, kekuatan dan kelemahannya. Ia memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dirinya. Ia membuat harapan-harapan dan perencanaan yang masuk akal serta kemungkinan besar dapat dicapai. Pribadi seperti ini tidak merasa terancam dan cemas jika dikritik, menerima informasi negatif tentang dirinya. Sebaliknya, ia tidak hanyut ketika disanjung dengan informasi positif tentang dirinya. Itulah orang yang konsep dirinya positif, memposisikan harga dirinya sesuai, tepat dan wajar. Kemudian bagaimana bentuk konsep diri yang negatif untuk yang kedua? Konsep diri yang negatif terjadi pada individu yang tidak banyak tahu tentang dirinya, tidak melihat dirinya secara utuh. Misalnya, ia hanya melihat kelemahan diri atau kelebihan-kelebihannya, sehingga ia membangun harapan-harapan diri yang tidak realistis. Peluang keberhasilan yang tipis, sangat tipis. Pribadi yang demikian memiliki harga diri yang rendah karena memposisikan dirinya secara tidak tepat. Sekian, salam konselor, berbagi kisah penuh makna.